Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-46 dari 50 topik. Tipe-tipe penelitian yang relevan, bagian ketiga. Cara-cara pengumpulan data penelitian. Setelah memahami mengenai berbagai tipe penelitian yang relevan dengan sosiologi hukum, selanjutnya diperkenalkan mengenai berbagai cara pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi. Salah satu cara di antara sejumlah cara pengumpulan data adalah cara observasi, yaitu suatu cara yang dilakukan dengan menggunakan terutama indera mata, walaupun biasanya disertai juga dengan indera telinga. Mengapa demikian? Karena kata observasi, sebagaimana dimaksudkan itu berasal dari kata to observe yang artinya mengamati. Dengan demikian, maksud observasi adalah suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Pada suatu hari, mungkin Anda pernah melihat peristiwa kecelakaan lalu lintas, dan ketika melihat peristiwa tersebut kadangkala disadari ataupun tidak Anda bertanya di dalam hati siapa yang mengalami kecelakaan. Mengapa terjadi kecelakaan? Siapa yang salah? Apakah ada korban yang meninggal atau tidak? Sudah ada polisi lalu lintas yang mengurus atau belum? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu kadangkala terjawab melalui orang lain dengan bertanya. Inilah yang di bagian depan disebutkan bahwa metode observasi kadangkala diikuti dengan menggunakan indera telinga. Akan tetapi, seringkali orang lain pun belum tahu kronologisnya, apalagi jika yang mengalami kecelakaan itu pingsan semua, atau bahkan meninggal dunia, sehingga belum atau bahkan tidak ada satupun yang dapat ditanyai. Kalau terjadi hal seperti itu, biasanya orang kemudian berusaha mencari jawabannya dengan melihat posisi kendaraan, posisi korban, dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan peristiwa kecelakaan itu yang dapat diamati, tanpa harus bertanya kepada siapapun, sampai akhirnya seseorang dapat merumuskan kesimpulan-kesimpulan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Cara seperti inilah yang disebut observasi. Jadi sekali lagi, suatu cara pengumpulan data dapat disebut observasi jika proses pengumpulannya dilakukan dengan cara melakukan pengamatan tanpa melakukan wawancara maupun penyebaran kuesioner. Cara observasi ini dapat dibedakan menjadi dua macam, meliputi A. Simple observation, atau observasi sederhana. B. Systematic observation, atau observasi bersistem. Simple observation sendiri dapat dibedakan menjadi A. Participan observation, atau observasi berpartisipasi. B. Non-participan observation, atau observasi tanpa berpartisipasi. Maksud dari participan observation adalah suatu kegiatan observasi yang dilakukan dengan jalan peneliti ikut bergabung ke dalam lingkungan sasaran yang ditelitinya, sehingga sasaran penelitian tidak mengetahui bahwa kehadiran orang asing ke dalam lingkungannya adalah untuk meneliti. Sebagai contoh, jika kita ingin mengadakan pengamatan terhadap kehidupan para pengamen, maka untuk melakukannya kita harus berperilaku sebagai pengamen, sehingga mereka tidak tahu bahwa kehadiran kita di sana adalah dalam rangka melakukan penelitian. Dengan cara ini biasanya peneliti dapat memperoleh data yang lengkap dan murni sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan maksud dari non-participan observation adalah suatu kegiatan observasi yang dilakukan dengan pengamatan, akan tetapi penelitinya tetap bersikap sebagai pihak yang berada di luar lingkungan sasaran, jadi peneliti tidak berbaur dengan lingkungan sasaran. Adapun yang dimaksud dengan systematic observation adalah suatu kegiatan observasi yang dilakukan dengan serangkaian langkah yang tersistem atau yang direncanakan lebih dahulu. Misalnya, dalam hal 1. Perumusan definisi yang jelas mengenai konsep-konsep yang akan digunakan. Jadi jika kita akan meneliti kehidupan para pengamen, maka definisi pengamen harus dirumuskan lebih dahulu agar kita tidak salah dalam melakukan pengamatan. 2. Pemilihan waktu, timing, yang tepat. Misalnya jika kita akan melakukan pengamatan tentang aktivitasnya, jangan dilakukan pada saat mereka sedang istirahat, sebab mungkin akan didapat data yang salah, dan akibatnya kesimpulan kita pun menjadi salah. 3. Pemilihan sasaran yang tepat sehingga kita tidak salah alamat. Misalnya, kita akan melakukan pengamatan terhadap buruh bangunan. Tentunya siapa di antara buruh bangunan yang akan diobservasi perlu jelas terlebih dahulu, sehingga tidak terjadi kekeliruan, misalnya yang diamati malah mandornya atau bahkan kontraktornya. Penelitian dengan cara observasi ini memang lebih praktis dan dapat berjalan tanpa harus mengganggu kegiatan sasaran karena kita tidak melakukan wawancara atau penyebaran kuesioner. Akan tetapi, hal tersebut bukan berarti tanpa hambatan, karena situasi yang akan diamati itu kadang-kala tidak mudah pula untuk dipahami, dan jika kita berusaha memaksakannya seringkali terjadi kekeliruan interpretasi. Wawancara. Cara pengumpulan data observasi sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, ada kalanya sulit dilakukan karena sesuatu yang akan diamati, kadang kala sudah tidak tampak lagi, atau telah berubah, atau bahkan selalu berubah-ubah.
Oleh karena itu, biasanya seorang peneliti akan berusaha menggunakan cara lain yang memberi kemungkinan padanya untuk memperoleh suatu yang diinginkan. Cara wawancara ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sesuai dengan dasar pembedaannya, misalnya, A. Berdasarkan proses pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi 1. Wawancara berencana, yaitu suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan penyusunan perencanaan lebih dahulu, sehingga proses wawancaranya menjadi lebih lancar dan tepat, misalnya melakukan kesepakatan waktu dulu dengan sasarannya, agar pihak yang diwawancarai menjadi lebih siap di dalam memberikan jawaban. 2. Wawancara tanpa rencana, yaitu suatu kegiatan wawancara yang dilakukan secara spontan tanpa melakukan perencanaan terlebih dahulu. Misalnya kita sedang dalam proses pengumpulan data mengenai kehidupan para nelayan, maka kegiatan wawancara segera dilakukan. 3. Wawancara sambil lalu, yaitu suatu kegiatan wawancara yang dilakukan sambil lalu, artinya kegiatan itu dapat dilakukan di sela-sela kegiatan yang lain, jadi tidak harus mengadakan waktu secara khusus untuk melakukan kegiatan wawancara. B. Berdasarkan hasilnya dapat dibedakan, 1. Wawancara kuantitatif, yaitu suatu kegiatan wawancara yang menghasilkan data berupa angka-angka. 2. Wawancara kualitatif, yaitu suatu kegiatan wawancara yang lebih menghasilkan data tentang sikap, perilaku, dan sebagainya. C. Berdasarkan jaraknya dapat dibedakan meliputi 1. Wawancara empat mata, face-to-face interview, yaitu jika antara peneliti dan pihak yang diwawancarainya dapat bertemu secara langsung. 2. Wawancara jarak jauh, distance interview, yaitu suatu kegiatan wawancara yang dilakukan tidak secara langsung, misalnya melalui telepon, surat, dan sebagainya. D. Berdasarkan jumlah pelaku dan sasarannya dapat dibedakan meliputi 1. Wawancara tunggal, yaitu jika seorang pewawancara berhadapan dengan seorang sasaran. 2. Wawancara ganda, yaitu suatu kegiatan wawancara yang dilakukan dengan cara lebih dan satu orang baik pewawancaranya maupun yang diwawancarai, dan ini dapat dipilah lagi menjadi beberapa jenis, misalnya, A. Jika seorang pewawancara berhadapan dengan sejumlah orang yang diwawancarai, disebut wawancara berkelompok. B. Jika seseorang pewawancara memiliki sejumlah asisten dan masing-masing asisten melakukan wawancara terhadap sejumlah orang, disebut wawancara massa. Dan C. Jika seseorang pewawancara berhadapan dengan dua orang sasaran, disebut wawancara berdua. Berbagai jenis wawancara ini sudah tentu memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, sehingga kadang kala seorang peneliti tidak cukup hanya menggunakan satu jenis wawancara saja, akan tetapi melakukan kombinasi berbagai jenis wawancara, dan bahkan mengombinasikannya dengan pengumpulan data lain, seperti observasi dan kuesioner. Kesulitan yang sering terjadi adalah penentuan waktu luang sasaran, serta penyamaan bahasa maupun persepsi antara peneliti dengan sasaran. Kuesioner. Maksud dari cara kuesioner adalah suatu kegiatan penelitian yang untuk memperoleh datanya dilakukan dengan jalan menyebar daftar pertanyaan secara tertulis kepada sasaran, dengan tujuan agar sasaran penelitiannya dapat berulang dan sasaran atau responden dapat memahami pertanyaan yang diajukan kepada sasaran atau responden, sehingga sasaran atau responden dapat memberikan jawaban sesuai dengan kebutuhan peneliti secara lebih leluasa. Seperti halnya cara pengumpulan data yang lain, kuesioner dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. A. Berdasarkan sifat atau jenis data yang dikumpulkan dapat dibedakan menjadi 1. Kuesioner faktual, yaitu suatu pertanyaan yang berusaha menggali data tentang kenyataan-kenyataan yang ada berkenaan dengan dirinya. 2. Pertanyaan pendapat, yaitu suatu pertanyaan yang berusaha mendapatkan tentang pendapat dan sikap seseorang tentang sesuatu di luar dirinya. B. Berdasarkan cara menjawabnya, ketersediaan jawaban, dapat dibedakan menjadi 1. Kuesioner terbuka, kuesioner dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Sasaran atau responden diberi kebebasan untuk menjawab semaunya dalam bentuk uraian. 2. Kuesioner tertutup, kuesioner yang sudah disediakan jawabannya, sehingga sasaran atau responden tinggal memilih alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Dokumentasi. Maksud dari cara dokumentasi adalah suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat atau mencatat arsip-arsip, monograf, surat-surat, buku-buku, dan dokumentasi lain yang diperkirakan mempunyai hubungan atau dapat mendukung data yang telah ada. Di samping itu, dokumentasi juga dapat diartikan sebagai pengambilan data atau situasi lapangan dengan menggunakan sarana dokumentasi seperti pita kaset, CD, kamera, dan lain-lain. Demikianlah materi topik ke-46 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan.
Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.